Pada belahan dunia bagian barat, seorang anak lelaki lahir pada tanggal 13 Juli 1848 dari keluarga yang takut akan Tuhan, memberikan dirinya masuk seminari untuk mempelajari firman Allah dan mempersembahkan hidupnya menjadi seorang pendeta. Pada tanggal 13 Agustus 1879, Gustav Pilgrim menerima tahbisan pendeta. Tak lama setelah menerima tahbisan, pendeta Gustav Pilgrim diutus oleh RMG ke daerah Sumatera, yaitu masuk ke bangsa Batak. Pada masa itu, pendeta I.L. Nommensen yang memintakan agar pendeta Gustav Pilgrim datang dan melayani bangsa Batak, tepatnya di daerah Balige. Menyusuri jalan terjal melewati hutan, misionaris Pilgrim sampai ke Balige melewati Aik Bolon, yang sampai sekarang pun akses jalan masih terbilang buruk. Sebelum pendeta Gustav Pilgrim sampai di tanah Batak, pendeta Nommensen dan Johansen terlebih dahulu memastikan keselamatannya selama melayani di Balige kepada raja setempat. Untuk itulah salah satu raja di Balige memberikan tempat atau sopo untuk pendeta Pilgrim, berbeda dengan Rura Silindung yang susah untuk menerima misionaris. Raja-raja di Balige ini justru menyambut hangat kedatangan mereka serta mempersiapkan segala kebutuhan dan menjamin keselamatan misionaris. Bagi pendeta Pilgrim tidak sulit untuk mengumpulkan para anak-anak untuk belajar. Tidak hanya anak-anak saja, melainkan beberapa orang dewasa juga ikut belajar. Pendeta Pilgrim dalam pelayanannya tidak monoton, berkumpul di sebuah tempat. Dia juga pergi mewartakan firman Allah kepada masyarakat yang berjualan di Onan atau Pekan Balige. Pendeta Pilgrim melihat semakin banyaknya orang-orang yang mau belajar dan menjadi Kristen. Setelah selama ini mereka mengadakan ibadah di lapangan terbuka, maka pendeta Pilgrim mengarahkan jemaat untuk rapat. Pada tanggal 14 Mei 1881, mereka mengadakan rapat untuk membahas pembangunan gereja untuk mereka beribadah. Tak lama dan bertele-tele, jemaat sepakat untuk membangun gereja. Hal tersebut terwujud nyata melalui dana yang mereka kumpulkan sebanyak 700 ringgit. Gotong royong untuk membangun gereja yang pertama, yang namanya Gereja Sian Balige yang berada di atas makam Pilgrim dulu. Dari salah satu pemilik tanah Opu Baja Siahan dulu. Itu yang punya tanah pergunungan. Itu diserahkan. Disitulah gereja pertama. Pada tahun 1883 ada masalah di tengah-tengah. Si Pokok Nipuan, markasi Pokok Nipuan di situ berminggu semua. Ya. 1883 ada masalah di antara itu ruas gereja itu ya. Sehingga pecahlah dari situ gereja pertama Sian Balige, kemudian Sunak Meilah membangun gereja sendiri. Itu di Lembaga Pemasyarakatan Balige itu dulu tempatnya, tepi Pantai Danau Toba. Ya, tahun 83 itu. Bangunan gereja yang telah rampung akhirnya dapat dipakai menjadi tempat masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut menjadi suatu keberhasilan bagi jemaat HKBP Balige dapat membangun sebagai gereja yang menjadi ikon di Balige sampai sekarang ini. Gereja HKBP Balige yang terletak di pusat Balige menjadi salah satu tempat ibadah yang diminati banyak orang, termasuk anak-anak sekolah. Bagaimana sih perkembangan peribadahan kurun waktu 50 tahun belakangan ini? Berikut penjelasannya. Pelayanan yang terjadi setelah Pilgrim maju, tapi sangat sedikit terbatas. Kenapa ya terbatas? Karena ruas itu
ada yang kurang menyimak dan kurang melakukan. Tapi setelah itu berjalan dengan lambat laun lancar, maka ruas HKBP Balige sangat semangat untuk melakukan agar para jemaat semakin rajin untuk melakukan yang sesuai dengan pilgrim dan yang terutama dengan firman Tuhan di bata Tuhan Yesus Kristus. Kemudian untuk itu maka pendeta-pendeta atau Pangulani Huria menghimbau supaya dilakukan kegiatan-kegiatan dengan kerohanian. Kerohanian itu dengan mendirikan sekolah Marminggu Namet itu namanya sekolah minggu. Dilanjutkan lagi dari sekolah minggu ke remaja. Terlaksana itu remaja lagi dengan Naposo Bulung. Kemudian bertambah begitu dengan kor. Antara lain kornya Kor Ama. Kor Ama ini bukan hanya satu kelompok, itu dari kelompok-kelompok Huta dan Pangulani Huria. Dibuatlah itu, contohnya Pangulani Huria itu Kor Amasada namanya. Dan kelanjutannya masih banyak lagi dengan Kor Ama. Kemudian tidak mau ketinggalan juga para ibu-ibu. Ibu-ibu mendengar itu, wah, Ama demikian, kenapa kami ibu-ibu tidak boleh? Maka terbentuklah pertama sekali dengan Kor Ina Parari Selasa Huria. Kemudian terdengar juga ke lunggu-lunggu. Contoh antara lain dengan lunggu Pardede Onan. Pardede Onan ini penduduknya luas. Lalu ya, dengan kesepakatan orang-orang tua yang lebih mengimani, maka kita buat namanya Kor apa ya? Kesepakatan terjadi Kor Deborah. Tak dapat ditahan, perubahan-perubahan terjadi begitu cepat dan sangat cepat. Gaya dan cara dalam pelayanan pun seiring waktu berubah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan warga jemaat. Begitu pula halnya dengan gereja HKBP Balige, bangunan yang masih sama sejak dulu, namun beberapa komponennya bisa saja berganti. Tradisi yang sudah dilakukan sampai sekarang dan sebelumnya tahun-tahun yang baru ini adalah ada agama itu, kalau kita katakan sesuai dengan keyakinan kita, si pelebegu. Kenapa dikatakan si pelebegu? Karena sesuai dengan adat istiadat yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan yang paling utama adalah adat itu. Contohnya adat itu mereka masih memakai tali-tali di kepala itu menandakan bahwa mereka
kan asli HKBP, masih bercampur dengan budaya nenek moyang si Pelebegu. Dan itu lambat laun. Dan saat ini tidak ada lagi kelihatan itu yang pakai topi-topi ulus Batak itu. Sampai saat ini tidak kelihatan lagi. Sudah dengan mempercayai kepercayaan Tuhan di Bata Jehovah, Tuhan Yesus Kristus, harus kita utamakan. Patik perjul paduahon patuluhon sampai seterusnya. Dan harus mengikuti seperti yang diserahkan di Bata Jehovah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada semua ruas, tidak dipilih-pilih, tapi ruas itu harus meyakini dan melakukan. Tata cara ibadah sejak dahulu sama, namun bisa saja bertambah dengan semua program-program gereja. Namun, seperti yang diketahui bahwa tak ada gereja yang menginginkan kemerosotan dalam pelayanannya. Para pelayanan senantiasa bersinergi melakukan perubahan-perubahan demi peningkatan pelayanan bagi jemaat. Kaum yang mendominasi tingkat kehadiran di gereja HKBP Balige pada akhir-akhir ini didominasi oleh ibu, kaum ibu. Ini menjadi pergumulan untuk kita, baik di tingkat huria, di tingkat resort maupun di distrik. Dari setiap permingguan yang ada di HKBP Balige, yakni pukul 6 pagi, pukul 3.70 pagi, pukul 9 pagi, 10.30, bahkan sampai sore, semua didominasi oleh kaum ibu. Pertanyaannya, kemana ini bapak-bapak? Jadi kami para sintua di sini sangat bergumul, termasuk Parhalado full time. Dan di tingkat huria telah dibentuk seksi AMA. Di tingkat resort juga telah dibentuk seksi AMA. Dan di tingkat distrik juga telah dibentuk Punguan Persekutuan AMA Distrik. Terkhusus di distrik 11 Toba Sundutan telah diresmikan, telah dilantik pengurus Persekutuan AMA Distrik yang diharapkan nanti melalui punguan-punguan ini untuk meningkatkan semangat AMA, untuk mengutamakan ke gereja dulu, boleh ke sawah, boleh ke pekerjaan, tapi serahkan dulu hidup ini sekali seminggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan melalui mengikuti persekutuan di gereja. Jadi mudah-mudahan setelah terbentuk kepengurusan di tingkat huria, di tingkat resort maupun distrik, menjadi menyemangati AMA untuk datang ke gereja. Semangat pembangunan gereja ini di HKBP Balige karena kita merasakan harus ada tempat khusus untuk para ibu-ibu dan bapak-bapaknya dan anak-anaknya bersekutu bersama. Jadi dikumpul ini merminggu di gereja Ina, dan pembangunannya di masa jubileum, ini adalah parbuenya jubileum. Terbangunlah gereja Ina ini sehingga di HKBP Balige ada digelar permingguan per PC-PC. Itulah di gereja Ina, dan permingguannya sama dengan permingguan yang biasa, acaranya sama, hanya bedanya yang ada di sana bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya. Enak melihatnya, ada anak-anak ramai berlari-lari, semua bebas. Semua bernyanyi, semua bersuka cita. Kami sebut namanya ini di gereja HKBP Balige per minggu per PC-PC. Jumlah pelayan di HKBP Balige full time ada 6 orang. Terdiri dari 3 orang pendeta, 1 orang guru huria, 1 orang diakones, 1 orang Bibil Pro. Kemudian HKBP Balige
terdiri dari 12 lunggu yang sintuanya yang sudah ditahbiskan ada 40 orang. Dan sekarang yang lagi learning yang bergelar calon sintua ada 9 orang. Jadi totalnya 40 tambah 9 tambah 6, berarti kami ada di sini 55 orang. Itulah yang bertugas untuk 12 lunggu. Semua bisa terlayani dengan baik, sinergi antara Parhalado Nagok Tiki dengan Parhalado yang ada di lunggu. Dan di HKBP Balige ada bidang-bidang, yakni bidang koinonia, bidang marturia, dan bidang diakonia. Dan semua seksi-seksi ada, misalnya ama, ina, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semua ini bisa ketemu di rapat program dan anggaran Huria yang selalu dilaksanakan sebelum akhir tahun anggaran, dan dilaksanakan ini pasti tuntas di sebelum Natal setiap tahun berjalan. HKBP Balige sejak lahir memang sudah terbukti pelayanan di dalam penginjilan seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi. Penginjilan sampai ke Toba, Samosir, sampai Mentawai dan sebagainya. Demikian juga HKBP Balige tercatat dalam sejarah pelayanan di dalam kesehatan. Terbuktinya Balige, Rumah Sakit Balige ini lahir 1918. Peduli akan kesehatan masyarakat pada zaman dulu. Demikian juga Balige sudah pusat pendidikan. Berbagai pendidikan dulu lahir di Balige ini. Dan yang tiga itu penginjilan, pendidikan dan kesehatan. Dan sampai saat ini memang di HKBP Balige itu masih melanjutkan sebagian. Saat ini sesuai dengan tugas gereja, kita ada berkoinonia dalam persekutuan, lansia ada seperti PA mereka, dan juga olahraga tiap pagi setiap hari Selasa. Ada juga punguan amah seperti biasa, ada punguan kornya, perempuan juga, naposo bulung juga, sekolah minggu, remaja dan sebagainya. Dalam hal marturia yaitu jending, kita saat ini membuat jending di Jemaat HKBP Balige dengan mengadakan kebaktian jending di rumah-rumah bagi jemaat yang tidak bisa lagi ke gereja karena sakit menahun dan juga kesibukan. Kita sambut mereka ke rumah dengan ibadah kontekstual, situasional. Jending juga saat ini kita juga melayani infabel. Ya, bagi yang mental kita layani juga mereka. Mereka juga punya hak untuk dilayani. Jending juga
masuk kepada yang gangguan jiwa. Ada jemaat yang tidak terbuka, keluarganya, suaminya gangguan jiwa, kita juga masuk ke sana. Itulah Marturia Jending saat ini. Memang sejak COVID, kita juga HKBP Balige melayani di lapas, yaitu di penjara. Tetapi berhenti beberapa tahun ini atas usul dari petugas lapas supaya dihentikan dulu karena COVID. Dan kita sudah katakan karena COVID telah berhenti, 2023 ini akan kita mulai lagi pelayanan HKBP Balige ke lapas yang ada di Balige. Dan itu dulu ada rutin setiap minggu kita layani. Itulah pelayanan jending. Pelayanan musik dalam Marturia juga seperti kita ketahui bahwa HKBP Balige mengundang Biro Ibadah Musik Kantor Pusat yang dipimpin oleh Bapak Eden Siahaan untuk pembinaan song leader, pemusiknya dan sebagainya. Diakonia juga sesuai dengan tugas gereja itu, kita juga melayani yang sakit, yang miskin, dan juga pendidikan. Ya, 4 seksi itu, kemasyarakatan dan juga kesehatan. Dan waktu COVID kita juga bentuk di sini yang dinamakan dengan Tim Penanggulangan COVID, TPC HKBP Balige, untuk memberikan obat-obatan dan juga puding dan juga untuk merawat mereka, ya, itu juga jalan. Jadi HKBP Balige sampai saat ini komit melayani dalam 3 tugas gereja, kononia, marturia, diakonia. Dalam hal administratif dan juga keuangan, kita juga semakin benahi, ya. Contoh keuangan, kita buat laporan setiap minggu, ya, saldo tiap minggu kelihatan, keluaran dan sebagainya, supaya jemaat makin percaya, trust untuk jemaat. Jadi ini juga disetujui oleh Perhalado dalam hal keuangan, demikian juga yang lainnya. Jadi untuk ke depan, harapan HKBP Balige untuk ke depan, kerana ini adalah gereja yang bersejarah, gereja pusat penginjilan seperti tadi, pendidikan dan juga kesehatan. Balige ingin kembali mengingat sejarahnya bahwa ini adalah HKBP gereja yang misioner kembali, yang sudah tertinggal. Gereja yang misioner dari Balige ini kita harapkan bisa mengutus ke Jending baik tenaga pelayan, baik juga dana. Mengingat sejarahnya, kita kembalikan itu. Gereja yang misioner, ya, memperlengkapi jemaatnya juga di mana-mana sesuai dengan profesinya untuk bermisi. Ini yang sudah tertinggal. Jadi semangat itu harus kita dorong kembali. Ya, kebetulan kami dulu kepala Biro Jending, jadi bagaimana lagi menggali, menyemangati Balige untuk jemaat berjending, bermisioner sesuai dengan talenta dan profesi jemaatnya. Yang berikut harapan kita di Balige ini adalah menata kembali, penataan kembali yang tanah-tanah milik gereja yang ada hampir 3 hektar. Jadi ini bisa pusat pendidikan kembali. Sekarang ini ada SD, ya, SD 1, SD 2. Kita ingin ada di sini SMP lagi, tingkat SMA lagi, bahkan tingkat universitas, tingkat perguruan tinggi, ya. Jadi tanah kita ada. Jadi kembali lagi pusat pendidikannya. Itu harapan kita ke depan. Ya, gereja yang peduli akan misi, peduli akan pendidikan dan tetap peduli akan kesehatan.
Demikian dari kami sebagai pendeta Resort Belige saat ini. Terima kasih. Kiranya HKBP Balige tetap mempertahankan historinya dan bergerak maju sesuai dengan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia.